Halo, selamat malam. Malam. Ya, Lan. Ah, ini Bang, saya agak tertarik dengan diskusi yang tadi mengenai Iya. apakah Allah mengetahui tentang penyaliban Yesus? Kedua, Heeh. ah, siapakah yang mengdiskusi Yesus yang menyalibkan Yesus? Iblis atau siapa? Kan itu Bang. Iya, iya. Jadi Silakan, saudara. saya menarasikan bahwa Silakan. tentang kematian Yesus di atas kayu salib itu Allah sudah tahu sebelum Yesus diturunkan ke bumi. Allah sudah tahu bahwa Yesus itu akan dihukum, akan disalibkan di tiang salib. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Salam satu Tuhan, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Salam Satu Tuhan, channel yang selalu menyajikan tayangan yang penuh edukasi dan sangat menghibur kita semua. Pada kesempatan kali ini Bang Zuma menghadapi pendebat Kristen yang masih dengan tema yang sama, yaitu siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? Siapakah yang kalian sembah di tiang salib itu? Tuhankah atau manusiakah? Inilah yang masih dibawakan oleh Bang Zuma dalam tema yang seperti kemarin. Dan semua argumentasi Bang Zuma selalu tidak bisa dipatahkan oleh mereka, karena argumentasi Bang Zuma ini adalah argumentasi yang sangat tepat dan sangat akurat kalau menurut saya. Dan inilah perdebatan mereka ini selanjutnya, teman-teman. Iya. Allah sudah tahu. Iya. Jadi Allah itu sudah tahu bahwa kalau Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia, Dia tahu bahwa iblis itu akan kepanasan, akan membunuh Yesus. Jadi, kenapa dibilang kematian Yesus jadi penyelamat untuk bagi yang mengikut Dia? Jadi, siapa yang percaya dengan matinya Yesus Kristus, dia akan selamat, karena iblis itu berontak. Allah itu memberitakan kebenaran, kepanasan, makanya mereka menyalibkan Yesus. Itu menurut saya, Bang. Iya. Berarti Anda akui bahwa Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Sebenarnya dia bukan terkutuk karena dia berbuat salah, bukan. Bukan, bukan. Dia tertulis terkutuk. Berarti Anda menyembah sosok terkutuk di atas salib. Betul ya? Dia tidak pernah tertulis dia itu terkutuk, bukan. Dia mati seperti Saudaraku, orang terkutuk, karena bukan mati seperti orang terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena Kristen. Karena dosa. Ya, berarti betul kamu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan makhluk terkutuk, Bang. Begini. Lalu apa kalau bukan makhluk terkutuk? Karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis itu mengutuk dia, menyalibkan dia. Iya, makanya dia terkutuk. Artinya saudara menyembah makhluk terkutuk, betul? Bukan, saya menyembah dia karena memberitakan kebenaran. Iya, tapi dia yang memberitakan kebenaran ini digantung secara terkutuk di atas salib, betul? Betul. Bagus. Berarti Anda sudah mengakui Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, tunggu dulu. Nah, apa lagi? Tadi betul. Dia memberikan terang bagi umatnya sehingga EGP dia dengan mati itu terkutuk. semua. Iblis itu berontak. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk di atas salib, betul?
Iblis mengutuk dia karena dia memberitakan kebenaran. Kenapa iblis yang mengutuk dia? Kenapa Kan iblis yang mengutuk menyalibkan dia? Kan iblis Oh, yang iblis yang menyalibkan dia. Oh, berarti itu rencana iblis sampai dia disalib. Bukan. Jadi Nih, bukan nanti bija. memang iblis yang menyalibkan dia. Karena Berarti dia itu iblis kerjasama dengan siapa? Hah? Berarti iblis ini adalah eksekutor penyaliban. Betul. Nah, berarti iblis bekerja sama dengan Tuhanmu. Oh, bukan. Bukan. Nanti bija. Bukan. Loh, Bukan. yang menjadi eksekutor penyaliban adalah iblis. Betul. Yang menginginkan penyaliban adalah Tuhan lo. Betul? Allah itu tahu bahwa kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, kepanasan. Oh, Makanya begitu. iblis itu menyalibkan Yesus supaya jangan memberitakan kebenaran. Oh, ya. Berarti Tuhan sudah tahu kalau Yesus itu akan mati. Betul, sudah tahu. Karena kalau dia Sudah secara terkutuk. betul begini, Allah itu sudah tahu. Betul kalau begini. dia Singkat kali kata betulnya, betul begini. Ya tunggu dulu. Betul tunggu atau dulu. gimana ini? Tunggu. Allah Ya, itu oke, saya sudah tunggu. tahu. Kalau dia memberitakan kebenaran, iblis itu akan berontak, akan membunuh dia. Itu. Iya, berarti kematiannya ini mati secara terkutuk, betul? Secara manusiawi. Kenapa susah-susah, Bang? Kenapa susah? Iya, makanya Betul. jangan mutar-mutar. Sadarkah Anda kalau selama ini orang Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk? Sadar enggak? Tidak. Saatnya mau aku kasih sadar. Saya nggak pernah, istilahnya, saya yakin bahwa kematian Yesus itu untuk menebus dunia. Iya, untuk menebus dunia dalam berita. Oke, tetapi dia mati dalam keadaan terkutuk, betul? Dia terkutuk kan dia nggak pernah berbuat salah. Iya, Hanya berarti karena- dia terkutuk di atas salib, betul? Bukan. Dia mati disalib karena hanya memberitakan kebenaran. Nah, matinya karena kebenaran dan matinya dengan cara terkutuk, betul? Dia terkutuk karena dia memberitakan kebenaran. Iblis yang Berarti dia mengutuk terkutuk. Hah? Berarti dia terkutuk. Dia bukan terkutuk, dia tersalib. Dia sama seperti manusia yang bermasalah. Dia. Astagfirullahaladzim. Kok Berarti dia susah? terkutuk. Hah? Dia disalib dengan menanggung kutuk, betul? Betul. Berarti Anda menyembah makhluk terkutuk. Karena dia memberitakan kebenaran. Makanya dia dikutuk iblis. Ya, iya, dia memberitakan kebenaran. Betul. Sehingga dia digantung terkutuk. Betul. Betul? Betul, karena iblis nggak terima. Berarti Anda menyembah makhluk. Berarti Anda menyembah makhluk. Bentar. Terkutuk. Karena iblis tidak terima, dia memberitakan kebenaran. Enggak ada urusan dengan iblis. Sekarang ini Anda Sekarang berarti ini- 2000 tahun lamanya Kristen Sekarang sudah begini, Bang. menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib, betul? Begini, Bang. Begini pemahamannya. Jadi, Ya. yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis, Yang Bang. menyalibkan Yesus itu Berarti ya iblis. Iya kan? Dia ada salah apa tidak? Menurut manusia Tidak. dia ada salah enggak pada saat itu? Tidak, Betul. tidak. Mereka menyalibkan dia karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima. Dia memberitakan kebenaran atau dia nebus kutuk? Ya karena dia memberitakan kebenaran itu, makanya dia menembus kutuk. Kalau orang-orang menerima kebenaran itu, Dengan jalan menjadi kutuk, betul? kalau manusia mengikuti ajaran dia, maka dosanya akan diampuni, maka mereka Iya. akan selamat. Iya, dengan jalan menjadi kutuk dia di atas salib, betul?
Betul Pak Betul? Ahmad. Diam. Betul? Halo, Jadi halo. Kristen 2000 tahun lamanya menyembah makhluk yang digantung terkutuk. Betul? Betul. Betul. Wah. Berarti Anda sudah sadar sembahan Anda itu makhluk terkutuk. Selesai kita. Gitu aja kok. Yang penting dia terkutuk bukan karena dosanya, tapi karena dosanya. Iya, tidak peduli dengan dosanya. Yang pasti dia mati dengan cara terkutuk. Yang penting bukan karena dosanya, karena dosa orangnya. Iya. Tapi dia mati secara terkutuk. Dengan kata lain, saudara menyembah makhluk terkutuk. Selesai kita, betul? Ya nggak apa-apa, karena dia terkutuk bukan karena dosanya. Oke. Berarti saya simpulkan, berdasarkan pengakuan saudara Redi, Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Setuju Karena kita ya? iblis tidak terima dengan pemberitaan Iya. Berarti setuju kita ya bahwa selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Karena iblis tidak terima Yesus memberitakan kebenaran. Iya, jadi kesimpulannya selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Mereka mengutuk dia karena iblis tidak terima dengan kebenaran. Kok mengutuk dia? Yang mana yang betul ini? Siapa yang mengutuk? Yesus. Tak ada yang mengutuk. Yesus sendiri yang mati terkutuk. Nggak ada yang mengutuknya. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa dan untuk menebus hukum Taurat. Betul? Kenapa dia dibilang terkutuk? Karena disalib kan? Iya, karena disalib, berdasarkan kan? Makanya pengakuan dibilang Paulus. terkutuk, kan? Berarti kalian menyembah makhluk terkutuk. Kami menyembah Yesus yang disalib karena dia memberitakan kebenaran. Iblis tidak Kalian menyembah Kristus yang disalib, yang disalibnya di mana dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Kami menyembah Yesus disalibkan karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima, makanya iblis menyalibkan dia Dengan cara terkutuk. ya yang penting menyalibkan, dibunuh Dengan dia cara karena terkutuk. dibunuh dia karena iblis tidak mau. Iya, dengan jalan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus Makanya dia memberitakan mati dalam kebenaran. keadaan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus memberitakan kebenaran. Iblis Iya, tidak mau. makanya dia dibunuh dan matinya itu secara terkutuk. Betul? Iblis tidak mau manusia itu selamat. Loh, kalau iblis tidak mau selamat, kenapa Yesus disalib? Iblis tidak mau manusia. Iya, kan kalau Yesus disalib, maka dosa manusia tertebus. Kalau dosa manusia tertebus, berarti manusia selamat. Kalau iblis tidak mau manusia selamat, kenapa dia menyalibkan Yesus? Ya karena Yesus memberitakan kebenaran. Iya, berarti dengan Yesus disalib, berarti manusia selamat. Berarti iblis berhasil menyelamatkan manusia, begitu kan? Karena Yesus menjadi terang. Berarti Kristen harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada iblis. Betul? Kenapa? Loh, karena iblis yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosa-dosamu ditebus. Berarti kamu harus berterima sakit kepada iblis. Betul? Wow. Bukan begitu pemahamannya, Bang. Loh, lalu bagaimana? Yang mana yang betul? Saya selamat Akibat penyaliban dosamu ditebus. Penyaliban terjadi atas rekayasa iblis. Iblislah yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosamu ditebus. Akibat penebusan dosa oleh Yesus kamu diselamatkan. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Maka Kristen, apa iya memuji Tuhan atau memuji iblis di gereja? Karena mereka harus berucap terima kasih kepada iblis yang sudah bersusah-susah kemudian merasuki Yudas agar Yesus disalib. Dan ternyata penyaliban ini tujuannya untuk menyelamatkan Aliteng. Betul? Saya berterima kasih kepada Yesus karena dia membuka terang. Lah, kalau Dia Yesus tidak disalib, gimana dong?
Kalau Yesus tidak disalib berarti ya hukum Taurat itu batal. Nggak ada gunanya. Ah, Nggak ada Paulus gunanya kalau seandainya Yesus itu ya tidak disalib. itu makanya iblis. Kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, berarti dosa Kristen tidak ditebus. Betul? Betul. Nah, berarti iblis ini pahlawan. Betul? Oh bukan. Bukan. Mati meja. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 17. Gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, untuk dia dibangkitkan harus disalib. Untuk dia disalib, iblis harus kemudian bekerja. Maka kebangkitan Yesus berasal dari penyaliban, kematian. Maka kematian Yesus itu berasal dari upaya iblis. Maka iblis dalam hal ini adalah pahlawan untuk aliteng. Betul? Wah, begini Bang, begini. Gimana? Begini. Kalau gini terus nggak ada selesainya kalau seperti itu. Ya cara memang karena Anda menyangkal kepada iblis yang adalah bapak saudara. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Dan tidaklah mereka menyembah selain iblis yang durhaka. Itu sembahanmu, iblis. Yesus juga mengatakan begitu. Jadi yang mau Yesus disalib itu hanya iblis. Jelas? Makanya saya katakan tadi, karena Yesus memberitakan kebenaran. Makanya karena iblis Yesus dia. memberitakan kebenaran, maka iblis kemudian berupaya menyalibkan Yesus. Akibat dari penyaliban itu Yesus mati. Akibat dari kematian dia bangkit. Akibat dia bangkit maka Kristen diselamatkan. Betul? Karena ikut ajaran Yesus makanya selamat. Oleh karena itulah iblis ini adalah pahlawan tanpa jasa bagi Kristen. Ya, Kristen pun kalau enggak ikut ajaran Yesus ya enggak selamat juga. Loh, jadi buat apa penyaliban terkutuk? Untuk apa Tuhan kalian mati terkutuk kalau gitu? Satu Yohanes 1 nomor 2. Semua Kristen akan masuk surga, yang penting percaya penyaliban. Berarti semua Kristen akan masuk surga kalau menerima kemudian hadiah dari iblis. Betul? Apa hadiah yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa hadiah yang diberikan iblis kepada orang Kristen? Penyaliban. Halo. Dulu biar saya ambil data dulu ya. Ya, silakan. Silakan. Ambil data. Makasih saudara, silakan. Jadi gantian dulu sama yang lain lah ya, biar saya ambil data dulu. Ya. Iya, silakan. Ini ada pendeta Salom nih. Pak Salom. Teman-teman jangan lupa di tab layar ya. Pak Salom, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Ya, silakan. Mau ngikutin alur yang tadi udah dibahas atau bikin tema baru? Bikin yang tadi aja ya. Tanya dulu. Yang Kok tadi bisa Ya, gitu? yang tadi aja saya tanya dulu sama Bang Su. Kok dikasih tahu Bang Gurinda. beda lagi materinya? Nggak, saya tanya Bang Lanjut Gurinda. Nggak, saya tantang Bang Gurinda dulu. Kalian tidak percaya bahwa Yesus itu disalib? Kok kenapa kalian yang seot bahas Yesus mau disalib, terkutuk, mau tidak terkutuk, itu tetap dia Tuhan. Berarti kau menyangkal Al-Quranmu. Masalahnya Bukan masalahnya, kau menyangkal Al-Quranmu. Yesus tidak disalib, ditipu. Masalahnya Allah sembahanmu menipu, yang orang Romawi serupakan. Tapi kenapa di sini kau percaya bahwa Yesus disalib? Nah, gimana itu? Masalahnya Apa masalahnya? Masalahmu di situ. Bukan masalahnya, masalahmu di situ. Saya Kau boleh nggak ngomong? percaya Nggak Yesus bisa. disalib, kau bahas, kau percaya di sini. Bang Salom gantian ngomongnya ya. Nggak boleh saya ngomong ya? Gantian. Lanjut Gurunda. Oke, baik, makasih. Saya membahas ini supaya menyadarkan kalian yang sudah 2000 tahun lamanya tidak menyadari telah menyembah makhluk terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Dan yang kedua yang menyebabkan jawabannya. saya membahas ini
ajaran penyembahan terhadap makhluk terkutuk kalian ajarkan ke kami umat Islam dengan cara-cara tipu-tipu. Berpura-pura jadi Islam, menggunakan baju koko, menggunakan istilah Al-Quran. Kalian menggunakan ajaran tipu-tipu Anda untuk mengajarkan umat Islam agar murtad menyembah kepada makhluk terkutuk seperti kalian itu. Itulah dua dasar yang mendasari kenapa saya harus bahas. Yang ketiga, tambahannya, karena saya sayang kalian. Saya tidak menginginkan kalian itu mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka dengan menyembah makhluk terkutuk. Kasihan kan? Dan itu tugas saya untuk mengasihi kalian agar keluar dari penyembahan terhadap makhluk terkutuk. Begitu saudara, silakan. Jawabannya itu Kang, tadi sebelum ini yang saya hadapi diskusi siapa namanya? Sabar dulu. Redi Halawa. Redi Halawa. Oh baik. Ya, jawabannya itu di ayat 14-nya, Gurinda. Supaya dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus mati terkutuk supaya bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan. Bagus. Berarti kamu sadar. Tadi, kenapa berarti kamu sadar. Enggak, kasih waktu berarti saya. Kamu sadar bahwa kamu itu menyembah makhluk terkutuk, betul? Bu, enggak kasih saya bicara. Gimana? Kamu sendiri yang ngomong barusan. Katanya mau diskusi. Enggak. Di dalam hati kecil saya sebenarnya saya merasa kasihan melihat mereka ini, para pendebat OTN ini yang mempertahankan argumen yang salah dan ngeyel. Ya, mari kita doakan saja semoga mereka ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada menyembah Allah yang tidak nyata fakta sih apa? Gimana? Oke. Yang tidak pernah ada, tidak pernah. Jadi kamu sudah mengakui. Gimana? Bahwa kamu sudah mengakui. Ini, makanya katakan tadi kau bacakan di 1 Korintus 16. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen kasih waktu lah kita bicara. Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Sudah selesai ya. Gentleman, jangan pengecut lah. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Jumba. Kita bicara 2 menit. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Jumba. Stop. Dengarin dulu pertanyaan Bang Jumba baru Anda bicara. Diulang dulu. Berarti Anda sudah sadar bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk, betul? Iya, itu menurut kau. Itu kan menurut asumsi kau. Galatia 3 nomor 13. Maka kan tadi kau jawab sendiri di 1 Korintus 16 ayat 15. Kalau Galatia 3 nomor 13 bangkit, sia-sialah iman kami. Kau yang jawab Galatia sendiri 3 tadi. nomor 13. Ya, jangan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, supaya di dalam Yesus Kristus itu jawabannya. Makanya kalau diskusi jangan pakai Al-Jum'ah 2 supaya kalian tidak botol. Ini jawabannya ayat 14. Saya tanya kau, baca sampai ayat 14-nya. Supaya kami supaya di dalam Yesus Kristus kami Peduli diberkati. supaya kamu bisulan, kami nggak peduli. Supaya matamu keluar, kami nggak peduli. Supaya kamu hamil juga kayak perempuan, kami nggak peduli. Yang saya bahas di sini, kamu menyembah makhluk terkutuk di atas salib itu loh. Supaya kamu bisulan, supaya kamu anusnya tertutup selama-lamanya, kami nggak peduli itu. Yang kami tahu, kamu Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul nggak? Nggak bisa ngomong gitu. Nggak, kita berdiskusi. Ini diskusi ilmiah. Itu jawabannya ayat 14. Supaya kami di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk kan? Betul? Dia menjadi kutuk supaya kami diberkati. Berarti kamu mempertuhankan makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Bukan mempertuhankan. Tadi kan kau jawab di mati aja. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Supaya kami diberkati. Dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa dia mati? Ya, itulah dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa? Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia? Ya, dia salib toh. Makanya kan dikatakan di ayat 13. Apakah dengan jalan kutuk itu yang terkutuk? Saudara, makanya jangan kata Alkitab kalau kalian tidak imani. Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia dia mati?
Ya Yesus mati disalibkan, terkutuk Ya, yang disalibkan. apakah dia Supaya mati dengan kami jalan kutuk? Ya dikutuk dia mati. Memang Alhamdulillah. supaya kami diberkati. Ini kan jawabannya Udah. ayat 14. Oke, Nah, supaya silakan kami ganti diberkati. pemain. Ini sudah mengakuinya Waduh, bahwa dia takut. menyembah Nggak makhluk takut, terkutuk. supaya kami diberkati. pengikut Tuhan atau Anda sudah mengakui kan? Anda sudah mengakui, sudah selesai kita. Kita udah akui, kita di sini nggak minta tujuannya dia dikutuk, nggak diminta gitu. Akui udah selesai kan gitu. Jadi gini, kita deteksi dulu. Ada dua agama, agama pengikut Tuhan atau pengikut hantu. Kalau Ya. agama kalian pengikut Tuhan, Enggak mana begitu ayatnya? caranya, enggak begitu temanya, jangan kamu rusak. Ada dua agama, satu menyembah hakikat yang suci, satu menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan saya, yang mati di atas salib itu Tuhanmu kan? Betul nggak? Semua pejabat surga adalah junjunganku. Ya, termasuk yang digantung di salib. Iya, Dia mati terkutuk. dia mati terkutuk, maksudnya mati sangat terhukum. Ya, sangat terkutuk. Oke. Berarti kamu sadar bahwa Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul? Jadi, maka Jangan kenapa jadi. dia Hei, harus mati saya sangat sedang terhukum? bertanya. Berarti selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul? Tidak masalah, ya. Oke, selesai. Dah, turunkan, ganti yang lain, Jadi, dengan Dah selesai, nggak usah jadi, nggak usah jadi. Cendol udah basi. Pertanyaannya, apakah Host, agama turunkan pengikut host. Tuhan atau pengikut Pengacau otak ini udah mengakui dia menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Ada lagi? Iya Bang Juma ya, nggak perlu panjang ya. Nggak perlu panjang. Dia sudah ngaku nyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Turunkan lagi. Tadi kan udah panjang lebar itu. Kenapa Jimut? Kalau kamu penyembah Allah SWT enggak? Penyembah Iya penyesat. betul. Yes, kami Berarti menyembah kamu Allah mau pencipta langit Kamu dan mengakui bumi Allah mau penyesat. yang Cuma maha kamu suci mengakui Allah mau lagi penyesat. maha penonton tinggi. 3.000. Dalilnya Penonton Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Oke, saya akui. Nah, sekarang saya balik nanya. Apakah Anda mengakui bahwa sudah 2000 tahun lamanya Kristen menyembah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas tiang salib? Jawab aja. Pakai timer dong. Jawab. Nah, kenapa Jimut? Silakan. Satu-satu dulu, Allah pasangin dulu. apakah kamu menyembah penyesat? Silakan saudara, silakan. Zuma, Silakan. bertanya apakah kalian menyembah Allah penyesat? Kalau penyesat itu terkutuk, yang menyembah terkutuk adalah Zuma, tanya dulu apakah kalian itu menyembah Allah penyesat? Bisa kedos? Enggak Satu, dong, dua, bahkan enggak nanti dong. di dalam Tuhan di kami dalam bukan penyesat. Al-Qur'anmu, Tuhan kami di adalah dalam Tuhan yang Al-Qur'anmu, mengajarkan tak kebenaran. Oke? Yang penyesat itu yang terkutuk. Wa inna karajim. Dan engkau adalah terkutuk. Iblis itu terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mengakui? Jangan gitu saudara. Saudara kipas angin, jangan gitu. Jangan gitu. Sabar, saudaraku sabar. Sabar. Bunda Rahma, ada ayat nggak situ Bunda Rahma? Izin dulu enggak, saya turunin dulu karena enggak tertib dia orang. Iya, biar dia kesurupan dia teman-teman. Baik disiram air panas itu. Jangan air makin panas Bunda Rahma juga, astagfirullah. Mas, Bukan air comberan Mbak Bunda. Oh, lebih parah. Kabusuk kita itu kodong. Enggak, jika perembosen. Bang Juma, oten-oten ini dibawa sudah ada yang tiga oten mengakui Tuhannya terkutuk. Mereka naik ngamuk gitu. Oh. Iya. Itulah akibat kalau mengimani si Paulus ini, ya kan, yang membawa ajaran yang katanya ketemu makhluk itu loh. Apa akibatnya ya? Tuhan terkutuk. Terima kenyataan oten. Nangis kalian. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyesatkan, tapi Anda sendiri yang mau menyesatkan diri Anda menyembah makhluk terkutuk. Betul Bang Juma? Betul. Nah, itu. Mereka yang mau kok. Siapa yang suruh kalian menyembah kemudian terkutuk?
Nggak ada kan? Mana ada Tuhan kami menyampaikan itu. Bahkan Tuhan saya jelas mengatakan kok bahwa kami anak-anak Adam ini adalah anak-anak yang dimuliakan oleh pencipta langit dan bumi. Kalian aja yang ngarang-ngarang cerita. Makanya pertanyaan itu cobalah digali lagi untuk dipahami. Jangan datang marah-marah ngamuk-ngamuk sini. Saya bertanya, sadarkah Anda kalau selama ini Anda diajarkan untuk mempertuhankan, mengibadahi, menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Sadarkah Anda? Itu pertanyaan lu. Kemarin Anda nggak bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah itu, yang datang kepada Paulus itu adalah anaknya Maria. Tak ada satupun di antara kalian yang bisa membuktikan itu. Kau itu banyak bicara loh. Ya karena tak ada yang kemudian bisa membantah saya, sederhana kan? Ini pertanyaan saya, saudara. Cuma botol. Yang satu di mute Kamu dulu. itu banyak framing loh. Ya udah, silakan Anda jelaskan kepada saya. Apakah Enggak, sembahan Anda yang di atas salib itu mati dalam keadaan kutuk atau tidak? Silakan. Itu kan sudah dilihat dari kejadian. Kan? Dengar nggak? Di mana ada di kejadian yang dikutuk di kejadian itu iblis? Bukan. Emang tahu nggak? Iya memang. Iblis itu kayak yang kau dikutuk sudah. di dalam Kalian kitab iblis itu. kejadian itu yang dikutuk itu Kalau aku iblis, framing, makanya dia berjalan dengan perut. Ya aku framing ya. Ya Tuhan Yesus itu digantung di kayu salib itu menebus dosa-dosa manusia. Terus dengan jalan dengan jalan dia disalib. Terus ini dengan jalan kutuk, betul? Dengan jalan kutuk. Gini dulu. Tahu nggak? Dengan jalan kutuk, betul? Dengar nggak? Dengarin dulu. Dengan jalan kutuk nggak? Aduh. Dengan jalan kutuk gara-gara dosa kalian semua. Berarti kamu sudah akui, kamu akui bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Udah selesai, thank you. Udah selesai. Turun, udah selesai. Di mute Siapa lagi? aja. 5 Oten mengakui Gurunda, 5 Oten. Ya berarti iblis jadi pahlawan nih ceritanya nih. Oh mama. Silakan. Tuhan Siapa lagi? Ayo saudara. Kalau di iman kami, saudara-saudara Kristenku yang saya kasihi, yang terkutuk itu iblis. Itu di dalam Al-Quranul Karim. Fa innaka rajim. Karena sesungguhnya kamu wahai iblis adalah makhluk yang terkutuk. Ini dalam Al-Quran nih. Gurunda, ini izin, ini pendeta ini nambah bang 17 pendeta dia. Host ganti stikernya di situ Galatia 3:13 biar pada paham yang dibahas. Ganti stikernya Galatia 3:13. Lanjut. Iya. Ini Bang Panta Muslim apa Kristen Bang Panta? Kalau Bang Nababan ini pendeta ini Bang Nababan. Ya, pendeta suka buka kombal dia. Panta. Oh, gak ada suara. Masa diturunkan aja dulu. Iya. Ya, silakan saudara pendeta Nababan. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda membimbing orang-orang untuk menyembah kepada makhluk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib? Silakan. Apa dia diam ya? Oh, udah ada aku bukan aku mau ngomong apa ini, malu sama jemaat ini. Mau nggak ngaku tertulis, mau ngaku berarti aku dan jemaatku nyembah makhluk terkutuk. Aku diam-diam aja lah. Mana tahu ada yang ngekick kalau aku diam terus. 2000 tahun. Persis nenek-nenek, kakek. 2000 tahun loh. 2000 tahun. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dan Al-Quran mengatakan apa? Wa qaulihim, karena ucapan mereka maka aku menghukum mereka. Ucapan mereka yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu kemudian disalib hanya gara-gara itu saja Allah menghukum mereka. Apa hukumannya? Mereka menyembah makhluk terkutuk. Diskusi dengan tema yang sama akan terus berlanjut sampai beberapa hari ke depan teman-teman.
Apakah Oten ini mampu mematahkan argumen yang disajikan oleh Bang Suma? Marilah kita saksikan terus di channel ini, channel Salam Satu Tuhan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menyaksikan tayangan ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.